Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Nursalinda dengan NIM 22042291 akan mempresentasikan materi statistik sosial. Adapun pembagian materinya yaitu yang pertama ada metode dan distribusi sampel, yang kedua ada cara penarikan sampel, yang ketiga ada analisis validitas data, dan yang keempat ada analisis reliabilitas data. Yang pertama metode dan distribusi sampel. Metode sampel adalah metode pengambilan dengan pendekatan yang digunakan untuk memilih sebagian dari populasi untuk dianalisis dalam sebuah penelitian. Ada dua jenis utama metode pengambilan sampel. Yang pertama ada sampel probabilitas. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jenis ini menghasilkan hasil yang lebih representatif. Adapun pembagiannya ada empat. Yang pertama ada simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, yaitu setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua ada stratified sampling atau sampel bertingkat, yaitu populasi dibagi menjadi subkelompok dan sampel diambil dari masing-masing subkelompok. Yang ketiga ada cluster sampling atau sampel kelompok, yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok dan satu atau lebih kelompok dipilih secara acak. Dan yang terakhir ada systematic sampling atau sampel sistematis, yaitu pemilihan sampel mengikuti interval tertentu setelah anggota pertama dipilih secara acak. Selanjutnya, nomor 2 ada sampel non-probabilitas, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dan ini akan menyebabkan bias. Adapun pembagiannya tiga, yaitu yang pertama convenience sampling atau sampel kenyamanan, yaitu mengambil sampel dari individu yang mudah dijangkau. Yang kedua ada judgmental sampling atau sampel penilaian, yaitu peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan dan penilaian. Dan yang ketiga ada snowball sampling, yaitu sampel direkrut melalui rekomendasi dari responden yang sudah ada. Selanjutnya ada distribusi sampel. Distribusi sampel adalah distribusi statistik dari suatu karakteristik atau seperti kata-kata dalam sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi yang sama. Jika sejumlah sampel cukup besar, distribusi cenderung mendekati distribusi normal atau sesuai teorema limit pusat. Selanjutnya yang kedua ada cara penarikan sampel. Cara penarikan sampel memiliki proses penarikan yang melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan sampel mewakili populasi dengan baik. Yang pertama ada tentukan populasi, yaitunya identifikasi secara jelas populasi sasaran atau semua individu yang relevan dengan penelitian. Yang kedua ada pilih metode pengambilan sampel, yaitunya tentukan apakah akan menggunakan metode probabilitas atau non-probabilitas berdasarkan tujuan penelitian dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan hasil yang tidak representatif, sedangkan sampel yang terlalu besar bisa tidak efisien. Alat seperti rumus konkran atau perhitungan berdasarkan error margin dan tingkat kepercayaan sering digunakan. Yang keempat ada penarikan sampel. Lakukan pemilihan individu atau unit sesuai dengan metode yang dipilih dalam sampel acak sederhana, misalnya ini melibatkan pengambilan secara acak. Dan yang kelima, verifikasi representatif aktivitas, yaitunya pastikan bahwa sampel yang terpilih secara statistik mewakili populasi dengan memeriksa karakteristik seperti usia, jenis kelamin, dan faktor relevan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada analisis validitas data. Validitas adalah sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validitas yang digunakan untuk menilai kualitas data. Yang pertama ada validitas isi atau content validity. Yaitunya menilai apakah instrumen mengukur keseluruhan konsep atau fenomena yang diteliti. Yang kedua ada validitas konstruk atau construct validity. Yaitunya menguji apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Yang ketiga, validitas kriteria atau criterion related validity, yaitunya mengukur sejauh mana instrumen berkorelasi dengan ukuran atau hasil lain yang diharapkan. Langkah-langkah dalam analisis validitas data sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi konstruk yang ingin diukur. Yang kedua, memastikan bahwa semua elemen yang relevan tercakup dalam instrumen. Yang ketiga, menggunakan uji statistik seperti korelasi Pearson atau regresi untuk menguji hubungan antara hasil pengukuran dengan kriteria validitas yang telah ditentukan. Dan yang keempat, konsultasi dengan pakar untuk validasi isi atau dengan membandingkan hasil instrumen dengan tes yang telah terstandar. Dan yang terakhir ada analisis reliabilitas data.
Reliabilitas itu sendiri adalah sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen yang reliable memberikan hasil yang serupa ketika digunakan dalam situasi yang sama pada kesempatan yang berbeda. Adapun jenis-jenis reliabilitas yaitu yang pertama reliabilitas internal, yaitu konsistensi di dalam instrumen itu sendiri. Metode seperti Cronbench alpha digunakan untuk mengukur seberapa baik elemen-elemen dalam instrumen berhubungan satu sama lain. Yang kedua ada reliabilitas test, yaitunya menguji konsistensi hasil dari instrumen yang sama ketika digunakan pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga ada reliabilitas interrater, yaitu menguji sejauh mana pengukuran yang dihasilkan oleh beberapa peneliti atau pengamat berbeda konsisten satu sama lain. Adapun langkah-langkah dalam analisis reliabilitas ini, yang pertama, lakukan uji Cronbench alpha untuk mengukur reliabilitas internal. Biasanya nilai besar dari 0,7 dianggap cukup reliable. Nah, yang kedua, lakukan uji test retest dengan cara melakukan pengukuran pada waktu yang berbeda. Lalu bandingkan hasilnya untuk melihat konsistensi. Dan yang ketiga ada untuk reliabilitas antar pengamat. Gunakan statistik kappa atau korelasi interkelas untuk mengukur tingkat kesepakatan antar pengamat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.